Perkenalkan, saya Raffi Kusuma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi manajemen tim dalam konteks bisnis demi terwujudnya strategi efektif untuk memimpin dan mengelola tim dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Penjelasan pertama yakni pendahuluan. Manajemen tim mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk memimpin dan mengarahkan individu dalam suatu kelompok. Hal ini tidak hanya menyangkut pembagian tugas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Maka dari itu, untuk mendorong kolaborasi dan inovasi, pentingnya manajemen tim. Pentingnya manajemen tim mencakup beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kenapa meningkatkan produktivitas? Karena pada dasarnya manajemen tim yang baik dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan kinerja individu dalam tim. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Kolaborasi yang efektif dalam tim memungkinkan anggota untuk berbagi ide, memecahkan masalah bersama, dan mengembangkan solusi inovatif. Yang ketiga ialah mempercepat pengambilan keputusan. Karena dari banyaknya diskusi ataupun pertimbangan yang dilakukan setiap individu yang ada di dalam tim, maka keputusan yang cepat dan tepat dapat diambil ketika tim bekerja dengan baik, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsensus. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan meningkat ketika mereka merasa menjadi bagian dari tim yang solid dan saling mendukung, berpengaruh positif terhadap retensi karyawan. Berikutnya, saya akan membahas komponen utama dalam manajemen tim. Yang pertama, tujuan yang jelas. Dari tujuan yang jelas inilah, manajemen tim yang kita lakukan dapat mengambil langkah yang jelas sehingga peranan dan tanggung jawab yang diemban tiap individu dapat dijalankan dengan baik, berbekal dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif juga dapat meningkatkan efektivitas kinerja tim sehingga terwujudlah kepercayaan antar anggota tim. Setiap tim tidak lepas dari adanya pemimpin dalam tim, tetapi kinerja dalam tim terkadang bisa terlihat apabila pemimpinnya bertindak dengan baik atau justru sebaliknya. Pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk menginspirasi anggota tim, mendengarkan pendapat dan masukan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Mereka menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung kolaborasi sehingga semua anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu tim dipimpin oleh pemimpin yang buruk, maka pemimpin yang buruk cenderung mengontrol situasi, tidak mendengarkan pendapat anggota tim, dan gagal memberikan dukungan yang dibutuhkan. Pendekatan ini tidak hanya merusak moral tim, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan konflik di dalam tim. Maka, baik dan buruknya suatu tim selain dari kinerja tim itu sendiri bisa dilihat bagaimana pemimpin mereka memimpin suatu tim. Berbekal akan hal inilah, maka strategi untuk membangun tim yang efektif dapat dimulai dengan mengimplementasikan strategi yang tepat dapat memperkuat fondasi tim dan meningkatkan kinerja tim. Fondasi tim yang kuat dapat dibentuk melalui rekrutmen yang tepat, mencari anggota tim dengan keterampilan dan nilai yang sesuai, dan juga pelatihan dan pengembangan, memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota tim. Kemudian, penetapan tujuan bersama, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk memfokuskan upaya tim. Yang terakhir dan tak kalah pentingnya yaitu membangun kepercayaan dan hubungan. Komunikasi dalam tim juga tak kalah pentingnya. Komunikasi yang efektif adalah elemen utama yang menentukan keberhasilan sebuah tim. Ini meliputi keterampilan mendengarkan aktif, berbagi informasi secara terbuka, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membangun hubungan yang kuat di anggota tim. Apabila komunikasi dalam tim tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan konflik di dalamnya. Berikut cara mengatasi konflik dalam tim. Yang paling pertama, identifikasi sumber konflik. Mengidentifikasi dan memahami penyebab utama konflik yang terjadi dalam tim.
Yang kedua, diskusikan masalah secara terbuka. Mendorong anggota tim untuk berbicara secara terbuka tentang masalah yang dihadapi. Setelah itu, temukan solusi yang saling menguntungkan. Berkolaborasi untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, tidak hanya satu pihak saja. Dan yang terakhir yaitu implementasikan solusi dan evaluasi hasil. Melaksanakan solusi yang telah disepakati dan mengevaluasi dampak dari implementasi tersebut. Kemudian, evaluasi kinerja tim. Proses evaluasi kinerja tim bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Berikut merupakan contoh studi kasus untuk tim yang sukses dalam manajemen tim. Tim pengembangan produk XYZ telah menunjukkan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik adalah faktor kunci dalam kesuksesan. Dalam waktu singkat, mereka berhasil meluncurkan produk baru yang memenuhi kebutuhan pasar, membuktikan efektivitas manajemen tim dalam mencapai tujuan bisnis. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen tim yang efektif tidak hanya mempengaruhi produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Oleh karena itu, penting untuk terus menerapkan strategi yang mendukung komunikasi yang baik, kolaborasi, dan pengembangan anggotanya. Sekian, terima kasih. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!